Shalom, saya Dermawati Purba, NIM 1901012440. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan saya mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dan saya dari kelompok 6. Terima kasih, Shalom. Baiklah, materi kita saat ini yaitu mengenai doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan. Nah, kita sebagai orang Kristen mengetahui bahwa keselamatan itu adalah sangat penting bagi kita. Sebab kita mengetahui juga kita hanya sementara di dunia ini. Sebab setelah kita mati nanti, kita pasti berpikir kita akan kemana. Nah, keselamatan itu adalah pokok yang paling penting untuk dibicarakan. Tidak dilebih-lebihkan, pokok ini patut mendapatkan perhatian yang utama. Keselamatan yang agung dan cara meraihnya telah memiliki pikiran Allah, menyatakan diri dalam daging atau dikatakan ia menjelma sebagai manusia. Nah, proses penjelmaan Kristus menjadi manusia dimulai dari tindakan Allah yang sangat mengasihi manusia, sehingga sekalipun manusia sudah tidak mendapatkan tempat lagi di surga, tetapi Allah bertindak dengan cara memberikan Yesus Kristus kepada manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Nah, manusia seharusnya tidak layak lagi berada di surga, tetapi oleh darah Yesus, di mana Dia telah disalibkan untuk menebus dosa setiap manusia, dan suatu pengharapan terhadap manusia itu keselamatan yang sudah pasti. Nah, keselamatan sudah pasti di dalam diri Yesus Kristus. Nah, hal ini kita sering mendengarkannya, baik melalui pendeta yang memberitakan ataupun menginjili di gereja, baik di sekolah maupun di KKR, dimanapun. Kita pasti sering mendengarkan hal tentang keselamatan. Tetapi, kadang-kadang manusia bingung dengan cara apakah untuk meraih keselamatan itu. Bahkan anak-anak Tuhan sekalipun, hamba Tuhan, masih berpikir bahwa keselamatan diraih dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Baik melalui dengan melayani, baik dengan rajin ke gereja, maupun hal yang lainnya. Nah, padahal kita pernah mendengarkan dan membaca di Alkitab, yaitu pada kitab Yesaya, dengan jelas mengatakan bahwa kesalehan manusia hanya seperti kain kotor di hadapan Allah. Nah, dalam materi ini, saya melatar belakanginya oleh ketidakpastian dan ketidakmengertian dengan cara apa supaya seseorang bisa selamat. Nah, tujuan yang paling utama terkhusus buat kita yang mempelajari materi tentang doktrin soteriologi ataupun doktrin keselamatan, yaitu untuk memperjelas dan mempertegas bagaimana seseorang diselamatkan dan apa dilakukan manusia sehingga ia selamat, dan juga memberikan pengertian yang jelas tentang apa sesungguhnya keselamatan itu, agar tidak ada yang salah pengertian dan akhirnya menyesatkan diri sendiri. Nah, manfaat yang kita dapat dalam mempelajari materi ini, yaitu doktrin keselamatan, yaitu sangat besar bagi setiap orang yang membaca materi ini ataupun yang mendengar dan memahami materi ini. Karena pokok iman Kristen yaitu tentang keselamatan yang terdapat di dalam dirinya. Nah, kelebihan orang Kristen yaitu adanya jaminan keselamatan hanya ada pada dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat siang anak-anak. Kurang semangat. Selamat siang anak-anak. Oke, pada siang hari ini materi kita adalah tentang keselamatan. Nah, sebelum kita mulai materi kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami panjatkan syukur pada Bapa untuk siang hari ini Kau masih mempertemukan kami, mengumpulkan kami semua pada tempat ini. Tuhan, sementara kami memulai pembelajaran kami, berkati kami dari awal hingga akhirnya.
Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Baiklah, sebelum itu, ada yang kenal saya belum? Belum ya? Perkenalkan, nama saya Dana Rifka Pitupulu. Saya mahasiswa dari Institut Agama Negeri Kristen Tarutung. Kalian boleh memanggil saya dengan sebutan Miss atau Ibu, oke? Sebelumnya ada yang tahu apa itu keselamatan? Ya, keselamatan merupakan hal terpenting dalam iman kekristenan. Kata keselamatan berasal dari bahasa Yunani yaitu sozo, yang artinya menyelamatkan, membebaskan, mengawetkan, melestarikan, dan menyembuhkan. Dalam kaitannya dengan manusia, berarti menyembuhkan dari kematian atau mempertahankan hidup. Manusia diciptakan dalam keadaan kudus dan tanpa dosa oleh Allah. Coba, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah siapa? Ya, Adam dan Hawa. Manusia pertama itu Adam Hawa diciptakan Tuhan dalam keadaan tidak bercacat dan tidak ternoda, dan Allah memberikan perintah kepada mereka untuk memelihara taman Eden. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kehendak bebas dan bebas memilih yang baik dan yang jahat. Tetapi karena memilih yang salah, maka hubungan dengan Allah putus dan secara rohani mengalami kematian. Nah, ada yang tahu nggak salahnya kenapa? Ya, karena ular memperdayai Hawa untuk memakan buah terlarang yang sudah diperintahkan Tuhan bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Nah, keselamatan merupakan hal terpenting dalam kekristenan dan membedakan agama-agama yang lain dengan agama Kristen adalah hal dalam keselamatan. Pokok keselamatan itu ialah Yesus Kristus sendiri sebagai juru selamat. Orang Kristen memiliki jaminan yang pasti, jaminan ketika orang tersebut mempercayai Tuhan sebagai juru selamatnya. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Coba di sini, siapa yang percaya ketika nanti dia mati dia akan diselamatkan oleh Tuhan? Ya, semuanya percaya ya kalau Tuhan menyelamatkan kita semua. Nah, kita bisa coba Miss ingin membacakan Efesus 2 ayat 8 sampai 9 untuk kita semua, oke? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, artinya di sini adalah ketika kamu misalnya gini, ketika kamu dalam perjalanan sesuatu dan hal buruk terjadi dengan kamu, itu sebenarnya kamu bisa lolos dari situ itu bukan karena kamu, melainkan karena kebaikan Tuhan yang melindungi kamu. Jadi jangan menyangka, jangan mengira kalau itu semua karena kebetulan, mungkin karena saya masih kuat, itu karena kekuatan saya. Tidak, bukan. Itu semata-mata hanya belas kasihan Tuhan kepada kita. Nah, di sini sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dari sudut pandangan Allah, keselamatan meliputi segenap karya Allah dalam membawa manusia keluar dari hukuman menuju kebenaran, dari kematian ke kehidupan kekal, dari musuh menjadi anak. Dari sudut pandang manusia, keselamatan mencangkup segala berkat yang ada dalam Kristus, yang bisa diperoleh dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Nah, arti kasih karunia dalam PB, kasih karunia mempunyai kesamaan arti dengan anugerah. Istilah anugerah yang digunakan dalam bahasa Yunani yaitu charis, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kepuasan dan menjamin sukacita. Penggunaan kata charis dalam PB merupakan konsep anugerah. Dalam PB meliputi juga arti dalam bahasa Ibrani dan Yunani klasik. Konsep ini dipertinggi dengan pengertian juru selamat yaitu Yesus Kristus. Pemberian cuma-cuma anugerah Allah dalam pribadi Kristus itu adalah arti khusus PB. Pengorbanan dirinya sendiri sebagai anugerah bisa kita lihat dalam Roma 6 ayat 10. Ini saya akan baca untuk kita semua. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, berarti berarti atas hukuman dan dosa dan kuasa
Bila telah diterima, anugerah itu memerintah hidup rohani, menerima mendatangkan anugerah akibat orang-orang beriman atau yaitu Kristen itu memulangkan syukur kepada Allah bagi kekayaan anugerah yang tak terlukiskan itu. Nah, sekian materi kita pada siang hari ini. Jika ada yang belum mengerti, nanti bisa tanya sama Miss ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk segala kebaikan yang dapat kami rasakan. Tuhan, kami telah selesai proses belajar mengajar kami. Engkau berkati anak-anak didik-Mu, biar pelajaran diterima mereka bisa jadi bekal bagi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami dengan syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang semuanya. Shalom, perkenalkan nama saya Esther Gratia Siregar. Saya grup H semester 3 dengan NIM 1901012339. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dan saya adalah anggota dari kelompok 6. Terima kasih. Shalom. Selamat siang anak-anak. Baiklah, Ibu akan melanjutkan kembali penjelasan dari keselamatan. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan tentang keselamatan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kami kepintaran Tuhan Yesus, agar kami bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik serta bisa berguna bagi masa depan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, amin. Oke, Ibu akan lanjutkan. Kita langsung saja, yaitu tentang C. Akibat keselamatan. Akibat keselamatan terbagi atas dibenarkan, anak angkat, dikuduskan, kesembuhan. Nah, untuk yang dibenarkan, kita di sini ada tertulis bahwa oleh sebab manusia diselamatkan, maka Allah membenarkan manusia. Dibenarkan adalah perbuatan Allah sebagai hakim. Di sini Allah sebagai hakim ya anak-anak. Nah, bagaimanalah seorang hakim yang membenarkan orang-orang yang berdosa? Tetapi ini hakim ini membenarkan orang-orang berdosa bukan karena kita, tetapi karena adanya Kristus, adanya Yesus. Nah, ada tertulis di dalam Roma, kita baca sama-sama. Dalam Roma 4 ayat. Maaf Ibu salah. Roma 3 ayat 24. Inilah firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, karena kasih karunia dari Allah, kita dibenarkan dengan secara cuma-cuma. Itu karena Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita, yaitu melalui kayu salib. Nah, itulah yang dibenarkan. Jadi, di sini kita bisa simpulkan, dibenarkan adalah suatu perbuatan Allah sebagai hakim dalam mengampuni dosa-dosa manusia, serta melepaskan mereka dari hukuman dosa itu, dan menerima Kristus menjadi penyelamat dosa mereka atau penebus dosa mereka. Nah, itu. Yang kedua yaitu menjadi anak angkat. Di sini jangan ada yang mengatakan pula, maksudnya menjadi anak angkat di sini bukan anak yang diangkat seperti anak yatim piatu yang diangkat oleh orang tua, oleh orang-orang yang baik gitu, bukan. Tetapi di sini maksudnya adalah kita bisa dilihat di Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, maksudnya di sini menjadi anak angkat. Anak angkat di sini adalah anak yang udah memiliki lahir kembali gitu. Jadi
Itulah yang dimaksud dalam anak angkat ini. Nah, jika untuk seorang anak menjadi lahir kembali, yaitu harus seperti ayat 12, yaitu harus percaya dalam Yesus, percaya dalam Allah, maka kita akan menjadi anak angkat atau anak yang dilahirkan kembali. Selanjutnya, dikuduskan. Dikuduskan, pengudusan merupakan kasih karunia Allah. Melalui kasih karunia itu, orang percaya menjadi kudus atau suci, serta mendapat kuasa untuk mengalahkan dosa. Dikuduskan artinya disucikan, diceraikan dari segala yang jahat dan najis. Di sini anak-anak bisa kita lihat bahwa karena Tuhan, karena Allah, kita bisa mengalahkan dosa. Tetapi itu karena kita dikuduskan oleh Allah itu sendiri melalui salib itu. Selanjutnya yaitu kesembuhan tubuh. Manusia yang telah jatuh dalam dosa mempengaruhi tabiatnya, yaitu sifat jasmani dan rohani. Penyakit telah mengenai tubuhnya dan dosa telah menajiskan jiwanya. Tetapi karena kasih karunia Allah, tebusan yang sempurna telah menyembuhkan penyakit itu, serta membawa hidup baru bagi tubuh dan hidup baru bagi roh. Melalui penebusan, Yesus Kristus telah mengulurkan tangannya kepada orang-orang berdosa dan yang sakit untuk menawarkan keselamatan jiwa dan kesembuhan tubuh. Nah, di sini misalnya kita bisa lihat dalam contoh, yaitu dalam Yohanes 8 ayat 53 dan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, yaitu menceritakan tentang perempuan yang berzina yang Tuhan tebus Tuhan tebus kesalahannya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa tangan Allah akan datang kepada kita, mengulurkan kepada tangannya akan diulurkan kepada kita untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan kita dari kesakitan. Oke, lanjut yang D. Penerapan keselamatan. Keselamatan perlu diterapkan di dalam kehidupan setiap orang Kristen agar benar-benar bahwa ia sudah diselamatkan. Nah, yang pertama untuk bisa kita penerapan keselamatan yang bisa kita terapkan yaitu pertama adalah pertobatan. Nah, di sini maksud kita harus benar-benar bertobat. Nah, di sini maksudnya bertobat bagaimana? Bertobat itu kita mengakui dosa-dosa kita. Kita meminta kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima pertobatannya dan dinyatakan dan kita bisa hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah. Karena di sini dikatakan pertobatan adalah keadaan di mana seorang berdosa menyesal karena dosa-dosanya, yang artinya di sini adalah meminta pengampunan yang dinyatakan kepadanya oleh terang firman Tuhan. Ini yang dinyatakan kepadanya oleh terang firman Tuhan maksudnya adalah di saat kita membaca firman Tuhan seperti saat ini, di sini kita akan ada merasa berdosa. Oh, saya berdosa karena saya seperti ini. Nah, itu anak-anak. Dan terang firman Tuhan dan gerakan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini bisa kita lihat anak-anak itu berada dalam hati kita. Nah, jika Roh Kudus kita tergerak, maka kita akan menyesali dosa-dosa kita dan kita bakal akan tergerak untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, sehingga dengan kehendaknya sendiri, ia mengubah pikirannya dan hatinya lalu berbalik dari dosanya, berpaling kepada Allah. Nah, jika firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, bekerja dalam pikiran kita dan jiwa kita untuk meminta ampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka dosa kita itu akan diampuni dan terbalik seperti mana ya? Saya berdosa, jadinya gara-gara saya minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan membuat saya mengubah pikiran saya, akhirnya saya kembali kepada Tuhan dan saya hanya lebih percaya kepada Tuhan. Itu. Oke, anak-anak ngerti maksud Ibu. Yang selanjutnya adalah iman. Nah, kita pasti sering mendengarkan iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan hati. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10 beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mulut kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika
jika anak-anak percaya bahwa Tuhan adalah Allah itu menyelamatkan kita, maka Allah, maaf Ibu salah, jika percaya Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka adik-adik dan ibu juga akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi di sini, jika kita memiliki iman seperti ini, iman yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka iman yang akan menyelamatkan kita dan kita tidak akan binasa. Dan sungguh-sungguh rindu untuk diselamatkan. Iman yang menyelamatkan seperti apa? Percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu yang pertama. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah supaya iman kita diselamatkan. Yang kedua, percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil. Nih, ini semuanya dalam Alkitab ini semuanya adalah Injil. Jika anak-anak percaya kepada Injil ini, maka iman anak-anak akan tumbuh. Yang terakhir, kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini maksudnya gimana, Bu? Ya, anak-anak kelahiran kembali ini ya kita lahir baru gitu. Jadi kelahiran kembali berarti kita lahir dengan Tuhan, bukan maksudnya lahir bersama-sama Tuhan ya anak-anak, tapi lahir dengan kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki Roh Kudus yang bekerja di hati kita dengan baik, dan kita selalu menuruti perintah Allah, maka kita terlahir kembali. Nah, di sini dikatakan dilahirkan kembali, yaitu Allah mengaruniakan hidup baru di dalam Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, benar kan? Dalam Roh Kudus kita, jika kita bekerja dalam Roh Kudus, maka kita akan lahir kembali dengan perantaran firman Allah kepada jiwanya yang mati dalam dosa dan kejahatan. Kelahiran kembali yaitu suatu ciptaan baru. Itu kita bisa lihat di 2 Korintus 5 ayat 15 dan Galatia 6 ayat 15. Orang dilahirkan kembali pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang baru. Maksudnya di sini anak-anak dilahirkan kembali pindah dari dalam maut. Maut itu bisa kita anak-anak jangan pernah kayak menghayalkan bahwa maut itu seperti apa gitu, kayak neraka, bukan. Tapi maut di sini dikatakan adalah dosa. Kita yang dari hidup di dalam dosa ini, anak-anak akan kembali ke hidup yang baru jika kita dilahirkan yang baru oleh Kristus. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dan Efesus 2 ayat 1, 4 dan 5. Itu bisa anak-anak baca sendiri ya. Oke, nah dari sini itu yang adalah penjelasan terakhir yaitu tentang kelahiran kembali atau iman. Di dalam iman ada kelahiran kembali. Nah, bisa di sini adalah disimpulkan bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah bagi semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bisa kita baca dulu Yohanes 3 ayat 16. Pasti adik-adik anak-anak tahu. Oke. Yohanes 3 ayat 16 yaitu beginilah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan karunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maksudnya di sini anak-anak, anaknya yang tunggal itu adalah Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Allah, jika kita percaya kepada Allah, maka kita tidak akan binasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus berada beserta kita karena kita percaya kepada Allah. Nah, dan kita bukan binasa tapi kita hidup yang kekal. Nah, seperti itu. Jadi Allah yang mengasihi kita telah rela dia. Allah itu padahal kita ke belakang ya anak-anak, lihat Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini kan melakukan dosa. Dia melanggar perintah Allah. Tetapi walaupun seperti ini Adam dan Hawa, manusia kita, tetapi tetap aja Allah itu ingin kita
bersama Dia. Allah itu pengen kita tuh selalu bersatu bersama Dia. Nah, karena Allah baik kepada kita, Allah ingin kita memiliki penolong, dan Allah ingin kita selalu memiliki kasih di antara Allah dan manusia. Maka Allah rela memberikan Yesus. Yesus maksudnya di sini adalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban ganti dosa kita untuk menyelamatkan kita. Nah, begitu baiknya Allah ya anak-anak. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal hanya untuk hanya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, tidak ada Allah yang lain seperti Allah ini. Maksudnya di sini, jika adik-adik anak-anak punya teman, otomatis dia tidak akan rela memberikan apapun, saya memberikan kehidupannya atau memberikan apa yang disayanginya untuk anak-anak, untuk kesenangan anak-anak, kesenangan kalian gitu. Jadi pasti yang di sini adalah Allah. Allah tuh rela berikan anaknya hanya untuk keselamatan kita, hanya untuk mengampuni dosa kita. Nah, itu sungguh sangat baik. Allah itu sangat baik ya anak-anak. Nah, saran di sini, anak-anak harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Itu harus. Karena apa? Karena jika bukan karena Allah, kita tidak akan bisa seperti sekarang. Dan jika bukan karena Allah, kita mungkin tidak akan bisa kita tidak akan bisa bersuka cita, memiliki kehidupan. Karena lewat Yesus Kristus kita memiliki jaminannya hidup yang kekal. Maksudnya di sini hidup yang kekal itu kita diampuni dosa kita hanya karena Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan demikian, kepada anak-anak selalulah berdoa, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan selalu yang lebih penting percaya. Ini lebih penting ya anak-anak. Ibu tekankan lagi, ini lebih penting, percaya kepada Allah. Karena jika adik-adik tidak percaya kepada Allah, itu sudah tidak baik lagi. Itu sudah akan mengecewakan Allah. Bisa kita lihat di dalam ayat Alkitab, ibu lupa di mana, tapi ini kata-katanya, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pemikiranmu, lakukanlah segala jalan Tuhan. Nah, di sini dikatakan seperti itu. Jadi anak-anak, ibu sarankan percaya kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan, serta milikilah iman seperti iman yang diajarkan Tuhan. Oke, kita tutup pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Allah yang sangat kami cintai. Tuhan, terima kasih buat hari ini, pembelajaran indah yang bagi kami Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus untuk percaya kepadamu Tuhan selalu, dan tuntun kami untuk memiliki iman ya Tuhan, iman berada di dekatmu ya Tuhan, serta berikan kami selalu Tuhan Yesus kesadaran untuk selalu bersyukur ya Bapa atas kasih-Mu dan atas cinta-Mu kepada kami Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Inilah kami Bapa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu. Shalom.